Salam kenal, saya Dr. Antoni Yusbida. Saya spesialis ortopedi dan traumatologi. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas tentang osteoporosis. Tentu saja Anda sering mendengar kata-kata tersebut, baik dari informasi di media massa maupun dari media sosial. Apa sih sebetulnya osteoporosis itu? Kami di ortopedi, di bedah tulang biasa menyebut ini dengan silent disease. Kenapa kami sebut dengan silent disease? Karena osteoporosis ini bisa dibilang tanpa menimbulkan gejala yang terlihat secara nyata. Orang yang terdiagnosa dengan osteoporosis biasanya sudah jatuh pada fase yang late atau sudah lambat. Kenapa demikian? Karena tidak menimbulkan gejala. Jadi mayoritas orang atau pasien dengan osteoporosis itu akan mungkin hanya mengeluhkan ada nyeri-nyeri di sendi, di lutut, di pinggul, di punggung, kemudian dia sedikit membungkuk dan lain sebagainya seiring dengan pertambahan usia. Jadi memang tidak ada keluhan yang nyata yang tiba-tiba timbul, misalkan pada penyakit infeksi dan lain sebagainya yang menimbulkan berbagai macam gejala yang sudah teridentifikasi. Jadi bagaimana kita bisa mendiagnosa atau mengetahui bahwa seorang itu mengalami suatu osteoporosis? Satu dari klinis, yaitu memang ada keluhan fisik, nyeri-nyeri di tulang dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa secara objektif menilai apakah seseorang mengalami osteoporosis dengan melakukan pemeriksaan BMD, kami sebut dengan BMD atau bone mass densitometry. Dari situ kita bisa tahu apakah memang terjadi penurunan kepadatan tulang. Jadi osteoporosis adalah suatu kondisi di mana kepadatan tulang seseorang berkurang atau semakin keropos. Ini akan berbahaya jika Anda misalkan melakukan aktivitas yang kurang berhati-hati, terpeleset, terbentur sedikit dan lain sebagainya, akan mudah untuk terjadi patah tulang. Karena hal tersebut memang mengakibatkan tulang menjadi relatif lebih mudah untuk patah. Kemudian apa sih yang terjadi atau siapa saja orang-orang yang memiliki resiko untuk terjadi osteoporosis? Satu yang paling sering adalah wanita pasca menopause. Jadi pada saat Anda sudah tidak haid lagi, yang terjadi adalah terjadinya berhentinya atau berkurangnya hormon estrogen di tubuh seorang wanita tersebut, sehingga antara jumlah produksi dan jumlah degenerasi atau tulang yang merusak itu semakin banyak tulang yang merusak, sehingga kepadatan tulangnya akan semakin berkurang. Ketika tubuh membutuhkan jumlah kalsium yang tetap, sedangkan kemampuan menyerapnya berkurang, maka dia akan mengalami proses yang mana mengambil deposit kalsium dari tulang, dan itu akan mengakibatkan tulang semakin keropos. Kemudian selebihnya kalau pada laki-laki kita bisa sebut dengan osteoporotic senilis, atau memang karena faktor usia, dan itu bisa terjadi karena faktor usia yang semakin lanjut, lebih banyak penjahatnya daripada polisinya, sehingga ketika jumlah itu tidak berbanding seimbang, maka kecepatan pengeroposan tulang akan semakin cepat. Kemudian apa saja dok upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi osteoporosis? Satu, lifestyle. Dari lifestyle kita bisa jaga untuk konsumsi makanan yang baik. Kita tingkatkan konsumsi kalsium maupun vitamin D3. Itu bisa kita dapatkan dari makanan, bisa berbagai macam jenis ikan, susu, dan juga dari obat-obatan yang memang perlu ditambahkan jika diperlukan. Terutama pada usia lanjut memang relatif dibutuhkan obat tambahan dari luar yang bisa meningkatkan penyerapan kalsium ke tulang. Kemudian selain lifestyle dari makanan, juga dari olahraga yang rutin. Dengan relatif kita melakukan olahraga secara rutin untuk menggerakkan sendi maupun pembebanan terhadap sendi dan tulang secara berkala, itu akan menjaga ataupun meningkatkan kepadatan
tulang kita. Contohnya adalah dengan bersepeda dan juga berenang, jogging, lari-lari pagi itu juga sangat membantu, dimana ketika sendi dan tulang dibebani dan digesekkan, dia akan mendapatkan nutrisi secara alami. Yang ketiga, apabila kita mendapati kondisi di mana itu sudah terjadi osteoporosis, maka kita harus melakukan penambahan dengan obat-obatan yang diminum ataupun diinfuskan. Tentu saja hal ini tidak bisa instan, dalam artian biasanya treatment untuk osteoporosis tetap butuh waktu beberapa bulan dan memang tidak bisa tanpa pengawalan. Jadi baik penulisan resep maupun pemberian, apalagi yang memang harus diberikan secara intravena atau dimasukkan via cairan infus, itu harus dengan kawalan dari dokter. Oke, saya rasa itu hal-hal yang sangat berperan dalam menangani ataupun mencegah terjadinya osteoporosis. Demikian, saya Dr. Antonius Wida, salam sehat dan salam bebas osteoporosis. Terima kasih.